Shalom warga kerajaan, saya Lestari, senang menyambut saudara sekalian dalam acara Live Devotion Roh Kota Pujian. Dengan acara ini kami berharap saudara bisa memperoleh kekuatan, damai sukacita, dan juga inspirasi. Untuk update setiap kegiatan Roh Kota Pujian, saudara bisa subscribe YouTube channel Roh Kota Pujian ataupun platform sosial media kami lainnya. Selamat menyaksikan Live Devotion Roh Kota Pujian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Oh, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Engkau Tuhan yang sembuhkanku,
Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat sejahtera. Ada sebuah lagu yang sempat dipopulerkan oleh Niki Astria yang syairnya berbunyi, uang bisa bikin orang senang tiada kepalang, uang bisa bikin mabuk kepayang. Topik kita hari ini adalah cinta uang. Mari kita buka Alkitab bersama-sama dan baca di Matius 26 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yudas sedang bernegosiasi dengan imam-imam kepala di situ. Ia menyerahkan Yesus kepada mereka. Yudas Iskariot adalah salah satu murid Yesus. Dan Yudas memiliki hubungan yang luar biasa, kedekatan yang luar biasa dengan Yesus. Banyak orang ingin dekat dengan Yesus, tapi nggak punya akses untuk mendekati Yesus. Kalau kita baca di Alkitab, kemana Yesus pergi, banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Tapi Yudas mempunyai kedekatan yang spesial dengan Yesus. Diangkat sebagai murid oleh Yesus, bisa melihat Yesus membuat mujizat dari jarak yang sangat dekat. Mendengar pengajaran-pengajaran Yesus setiap kali dari jarak dekat. Yudas pergi dalam satu perjalanan, bahkan satu perahu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya kemudian, apa yang menyebabkan dia berkhianat kepada Yesus? Orang yang berkhianat tidak melihat hubungan yang dia punya sebagai sesuatu yang patut dipertahankan. Yudas Iskariot menukar dengan 30 keping perak. Apa yang merusak hubungan dia dengan Yesus? Uang. Karena alasan 30 keping perak dia mau mengkhianati Yesus. Kalau kita renungkan, banyak orang, saudara bersaudara, rusak hubungannya karena uang. Ada beberapa kongsi yang hancur karena uang. Ada beberapa pernikahan yang hancur karena uang. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang uang di 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Uang nggak salah. Uang bukan akar segala kejahatan, bukan. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uang tidak punya perasaan. Ketika kita mencintai uang, uang tidak bisa membalas cinta kita. Karena saudara akan mendapatkan cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta uang itu hanya sekedar alat bayar ya. Ada orang yang memburu-buru uang, akibatnya mereka menyimpang dari iman. Dia relakan iman percayanya kepada Tuhan dan terjebak dalam berbagai duka yang sebetulnya tidak perlu mereka alami. Ada yang lebih keren daripada memburu uang. Ada yang lebih cool daripada memburu uang. Apa itu Pak? Diburu uang, itu yang keren. Saudara nggak perlu kemana-mana, uang datang sendiri kepada saudara. Untuk itu, you need to walk to yourself. Untuk dapat seperti itu, saudara harus menambahkan kualitas kehidupan saudara. Dalam Amsal 28 ayat 20 dikatakan demikian. Orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat, tapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Dia nggak perlu kemana-mana, tapi berkat cari dia. Karena apa? Karena dia dapat dipercaya. Pengertian dapat dipercaya di sini bukan sekedar jujur semata. Ada kompetensi di sana. Ada persistensi di sana, ada konsistensi di sana. Itu sebabnya you need to work on yourself. Karena saudara jadi orang yang bisa dipercaya. Jadi orang yang punya integritas tinggi, punya reputasi yang excellent. Maka saudara nggak perlu mengejar berkat, karena berkat akan mengejar saudara. Karena orang-orang seperti itu langka dan dicari oleh orang lain. Di dunia bisnis, orang-orang tersebut dicari. Di dunia pemerintahan, orang-orang tersebut dicari. Orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang punya integritas tinggi, mereka nggak perlu sibuk cari pekerjaan. Mereka dicari oleh pekerjaan. Barang siapa mau menjadi cepat kaya dengan menghalalkan segala cara, tidak luput dari hukuman. Jadi jangan cinta uang, jangan memburu uang, tetapi walk on yourself.
Jadikanlah dirimu memiliki kualitas yang luar biasa, sehingga engkau akan mendapat banyak berkat. Berkat yang akan mencari saudara, baik dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, dan bahkan dalam bentuk uang. Mazmur 62 ayat 10, demikian katanya. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Saya tekankan di sini sekali lagi, apabila harta bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Ini menerangkan kenapa banyak partnership yang mulai dari kecil dengan hati yang murni, dengan semangat yang luar biasa ingin membesarkan dan akhirnya benar-benar menjadi besar. Pada saat itulah, bila salah satu hatinya melekat kepada harta, disitulah awal kehancuran kerjasama mereka. Demikiannya juga pernikahan. Ketika menikah belum ada apa-apa, suami istri saling berjibaku untuk menafkahi keluarga, untuk membangun sesuatu yang berharga. Saat mereka mulai kaya, kalau salah satu dari mereka hatinya melekat kepada harta, maka itulah awal dari kehancuran rumah tangga mulai terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku kekasih, cinta uang bisa menyebabkan hubungan yang baik jadi mati. Dan jangan hatimu melekat kepada harta ketika engkau semakin diberkati. Tetapi justru semakin melekat kepada Sang Pemberi berkat, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.